Kalau saya misalkan saya lari gimana? Tetapi ketika beliau kontak saya 1, 2, 4 kali, beliau langsung transfer 250 juta des. Saya cek, wah transferannya masuk. Dan saya kontak lagi, orangnya nggak ada. Selamat pagi teman-teman. Kita ini sekarang cek unit ya. Cek unit. Posisinya ada di Cinere sama di Bintaro. Ini loh teman-teman, ini ada handosnya. Harga termasuk cukup ya. Belakang insya Allah ini lega. Pak Eko, halo. Halo. Ini sedang test drive sama Mas Fajar yang punya mobil dan Pak Cahyo. Saya Ben Gihana Purwa. Saya sementara ini saya tinggal di Semarang. Istri saya satu teman kuliah dari S1 teman-teman. Teman kuliah dari S1. Kemudian ketemu lagi di Semarang, menikah. Sekarang anaknya 1. Cowok namanya Ngiben. Tuh. Dekat sama Sohed rumah saya, sekitar mungkin 2 menit 3 menit. Sebelum gabung di Mas Wahid, kalau jauh sebelum di Berburu Mobil Impian kan lulus S1, artinya lulus S1 itu saya sempat pulang di Banjarnegara, ya seperti halnya mungkin lulusan fresh graduate kala itu masih fanatik pengen bekerja sesuai dengan spek yang saya pelajari di kuliah, karena keguruan yang pengen ngajar, hanya itu. Terus setelah di rumah merasakan rutinitas dan sebagainya, plus minusnya aja seperti ini. Kalau dulu cuma ngelihat kan kayaknya enak, ternyata kalau setelah melaksanakan sendiri ada plus minusnya. Dari plus minus itu saya ceritakan ke orang tua, bapak ibu memberikan 2 opsi. Bren, kamu akan menikah atau akan kuliah S2. Karena belum punya calon kala itu, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah S2 ke Semarang. Setelah selesai di Semarang, kuliah nyambi ya pengen mandiri lah, maksudnya masa seumuran segini kuliah S2. Sebenarnya waktu sebelum kuliah S2 itu sudah diterima kerja di AHAS waktu itu. Jadi atas bantuan teman saya Bella, terima kasih Bella. Diterima di AHAS sebagai ya kayak mentor safety riding, tapi harus keliling Indonesia. Ketika itu di AHAS Pusat Semarang. Setelah pengumuman keterima di S2 Undip itu, kemudian di AHAS juga setelah dari Undip saya ke AHAS, ada panggilan, saya ketemu dengan kurang tahu itu manajer atau apa, yang jelas saya ketemu di situ. Saya diberi 2 pilihan. Mas Brenki, sampean saya terima, tapi sampean nggak boleh kuliah, artinya sampean harus keluar atau harus cuti. Waduh, padahal kuliah S2 itu juga harapan orang tua waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak saya ambil kuliah S2 dengan makan dari jatah orang tua dan sebagainya lah. Saya berasa bersalah sekali karena saya harus mengulangi masa-masa S1. Akhirnya mencoba untuk berwira swasta ke sana kemari, ya ada hasilnya, kadang minus dan sebagainya, sampai ketemu Mas Wahid lagi karena memang Mas Wahid sudah menetap di sini, sudah berkeluarga. Sampai lulus S2 ngajar lagi, masih kontak dengan Mas Wahid juga. Ya intinya kerjanya antara mengajar dan ya waktu di Semarang yang wira swasta itu. Gimana Bren? Langka, Cari lagi susah. tapi ini gimana nak? Ya cukup ya, mungkin PR-nya salon aja. Salon saja ya. Saya sama servis ringan lah. Kasih adem enak ya. Kalau Mas Wahid, saya sudah kenal lama Mas Wahid. Jadi dari S1 dulu masuk S1, namanya itu apa sih namanya itu ya, kayak ospek lah di kejurusan itu. Ada Mas Wahid, memang saya lihat Mas Wahid pertama kali di situ. Saya cuman heran, ini orang ngomong seharian kok nggak habis suaranya nggak habis teman-teman, suaranya nggak habis dan ngomongnya itu masih berisi. Saya sudah lemas, udah makan, teman-teman sudah lemas. Saya hanya berpikir saja sih, karena kita kan nggak tahu nanti masa depan akan seperti apa. Hanya berpikir, itu Mas Wahid kok, itu orang kok bisa kayak gitu ya. Itu mesti bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena saya dari SD itu sudah ikut pramuka teman-teman. Jadi sudah organisasi dari SD kelas 5.
OSIS pramuka dari SMP, kemudian SMA juga OSIS pramuka, artinya sudah sering ketemu orang yang bisa ngomong. Tapi ketika waktu itu ketemu Mas Wahid, ini sepertinya orang ini berisinya seperti itu sih. Kemudian ya sampai jadi saya ikut gabung di Hima BSI, ketemu Mas Wahid lagi, sampai akhirnya akhir dari S2 masih kontak sama Mas Wahid. Waktu itu saya kerja, Mas Wahid juga kerja, ngajar waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 waktu itu Mas Wahid, saya ingat banget WhatsApp atau AWPM lupa, WhatsApp itu ya, dan aku mau keluar dari ngajar. dari awal ketemu Mas Wahid saya memang merasa Mas Wahid ini apa namanya, pendiriannya sangat kuat teman-teman. Jadi dia yakin kalau dengan berwira swasta itu dia bisa hidup, tidak harus jadi pekerja gitu. Jadi barangkali itu bekerja ngajar itu hanya pelarian sementara. Dia keluar pun saya heran, karena waktu itu kalau nggak salah beliau itu ditawari untuk jadi kepala sekolah. Siapa sih nggak mau jadi kepala sekolah? Ketika jadi guru, jadi kepala sekolah mungkin adalah sebuah prestis gitu ya. Tapi waktu itu saya ingat Mas Wahid kayaknya mau mengundurkan diri, dan Mas Wahid mengundurkan diri. Setelah Mas Wahid mengundurkan diri, karena saya masih beraktivitas mengajar, karena mengajar itu juga sibuk teman-teman, jadi ada mengajar, ada mengoreksi, ada macam-macam. Setelah pekerjaan setelah mengajar, saya nggak begitu kontak dengan Mas Wahid. Sampai akhirnya itu saya lihat YouTube-nya Mas Wahid itu subscribernya sudah 100 sekian K. Itu saya langsung kaget, wih kok cepat sekali. Saya melihatnya gitu, tapi saya nggak tahu kalau Mas Wahid mengalami lika-liku ketika membangun YouTube ini, saya malah nggak tahu. Jadi ada beberapa saat miss di situ, sampai Mas Wahid menurut saya berhasil teman-teman, karena dari benar-benar dari nol sampai subscriber sebanyak itu. Setelah itu karena saya mengajar dan menyambi jualan sosis bakar sama ayam goreng, Mas Wahid order waktu itu malam-malam. Saya antar ke sini. Akhirnya mulai kontak-kontakan lagi itu. Akhirnya Mas Wahid cerita soal berburu mobil impian, soal beliau itu sudah tidak sanggup untuk menjawab WhatsApp. Saya itu sampai kaget. Bisa ya orang nggak sanggup membalas WhatsApp? Saya nggak sempat kepikiran orang nggak sanggup membalas WhatsApp. Karena saya sendiri tuh paling yang WhatsApp saya sehari paling zaman dulu ya satu, itu kalau ada paling calon istri itu, nggak ada yang lain, atau ibu atau adik, hanya itu. Masa orang nggak bisa balas WhatsApp kayak gitu kan. Akhirnya waktu itu saya habis pulang dari Banjar pakai Innovanya bapak itu mampir ke sini. Ya, terus cerita sama Mas Wahid dan sebagainya. Oh ternyata sistemnya seperti ini. Pun saya masih belum ada gambaran kok bisa orang nggak bisa membalas WhatsApp. Gitu sampai akhirnya Mas Wahid, saya menawarkan diri waktu itu. Mas Wahid naik kurang tim gitu kan. Saya juga nggak tahu bayangannya menjadi apa di Mas Wahid, karena belum tahu full sistemnya seperti apa. Setelah akhirnya ketemu Mbak Rita sama Mas Wahid, tahu sistemnya seperti apa. Mas Wahid menawari Mbak Rita, saya ingat betul. Brand, kalau kamu mau gabung di sini, itu jangan disambi. Artinya kamu harus fokus, harus di sini. Oke, saya juga ini sih, saya menangkap di situ. Orang ini nggak, maksudnya Mas Wahid dan Mbak Rita itu nggak main-main untuk membangun bisnis ini. Artinya mungkin beliau pengen ya mencari orang yang satu visi, nggak terpecah-pecah, nggak ragu gitu loh. Maka dari itu saya waktu itu masih ragu. Karena Mas Wahid bilang begini, Brand, kamu harus menjual usahamu waktu itu. Karena saya punya ayam goreng dan sosis bakar. Beliau nanya, Brand, usahamu itu omset per bulannya berapa bersih? Saya jawab waktu itu sekian juta. Ya menurut saya sudah cukup. Kalau di kalangan teman-teman yang lulusan bareng saya, ya mungkin saya termasuk cukup lah, termasuk lumayan gitu teman-teman. Karena ya kita tahu sendiri kalau teman-teman di dunia wirausaha pasti tahulah faktor kalinya. Kalau misalkan untungnya ayam itu 5.000, kalau kali 100 per hari aja berapa kan gitu misalkan ya. Paling buruk misalkan kali 10 aja berapa, atau kali 20. Jadi dari faktor kali itu memang saya mendapatkan keuntungan yang cukup lah untuk hidup dan sebagainya. Terus saya pulang, saya pikir, saya merunut ke belakang.
aktivitas yang paling sering saya lakukan dan aktivitas yang paling saya senang lakukan. Di antara usaha yang saya jalani, kuliner waktu itu, ternyata escape saya tetap saja di dunia otomotif. Jadi misalkan kayak roda 4 atau roda 2 gitu. Walaupun seringnya memang roda 2, cuman roda 4 tetap masih masuk di dalam kehidupan saya. Dan yang akan saya kerjakan adalah seputar roda 4. Dimana kalau saya ikut di dalam situ, insya Allah saya tidak merasa kesulitan karena sudah jadi ibaratnya darah daging saya, passion saya gitu. Mau tidak mau, hostnya kali ini akan diganti oleh Mas Brandy, kameramen saya. Dia juga admin di Memburu Mobil Impian yang di area Jabodetabek. Karena saya harus nggak bisa berangkat, karena saya tidak bisa berangkat. Ini tetap saya berangkat karena harus ngampiri Mas Ari untuk mengganti Mas Brandy sebagai kameramen. Jadi intinya video ini Akhirnya sempat rasakan ke orang tua karena belum tahu betul begitu sistemnya. Kalau misalkan saya hanya ngomong, Bu, Pak, seandainya nanti butuh bantuan dana gimana, karena nggak tahu sama sekali, belum begitu detail. Ya beliau siap. Ternyata setelah malam itu saya statuskan di status WhatsApp, usaha itu langsung di DP orang malam itu juga. Kemudian saya ngabarin Mas Wahid. Mas Wahid tak kabari, Bang, Mas, saya masih undang Mas karena belum gitu akrab banget sama kayak sekarang. Mas Wahid, ini usaha saya udah laku semua. Mas Wahid itu saya lupa balasnya gimana, loh kok edan itu. Saya malah heran, loh kok edan. Mungkin Mas Wahid nggak tahu apa yang ada di benak Mas Wahid, kenapa jawabnya seperti itu. Ya karena saya pikir saya yakin, ya saya jual. Atau Mas Wahid dulu juga belum begitu yakin sama saya akan gabung atau gimana, dia cuma ngomong, nggak tahu. Saya ini orang gila, malah saya dibilang edan. Padahal sudah laku ya. Mas Wahid terus ya wes besok ke rumah. Saya ke rumah, terus 2 hari setelah itu atau beberapa hari setelah itu, kalau nggak salah itu saya langsung diajak berburu pertama kali. Setelah itu saya baru tahu sistemnya. Intinya malam itu usaha saya jual, langsung gabung ke tempat Mas Wahid. Saya sudah nggak kerja lagi, saya fokus di berburu mobil impian. Dari sebelum itu saya udah yakin sih. Saya yakin kalau saya melaksanakan apa yang jadi passion saya sih, insya Allah kedepannya. Ya saya nggak tahu kedepannya akan bagus apa enggak, saya nggak tahu. Cuman saya yakin aja kalau kedepannya mungkin bisa bagus. Kalaupun saya tidak dapat apapun dari sini, mungkin saya bisa dapat pengalaman ke depan. Karena memang cita-cita saya dari dulu bahwa saya memang bergelut di bidang roda 2, jual beli motor waktu itu waktu saya kecil. Paling enggak saya nanti bisa ke situ gitu sih. Pikiran saya hanya itu, simpelnya seperti itu. Tapi saya nggak menyangka kalau saat ini bisa sebesar ini. Ini sangat besar teman-teman. Kalau dengan teman-teman hanya mengamati dari luar, kalau boleh saya sampaikan, ini sangat besar. Ini di tol mau ke rest area berapa? 57 ya? Rest area 57. Saya kok malah suka ya sama Outlander. Tadi ini biasa aja. Nah, apa ya? Kesannya ya agresif ini mobil ini. Overall saya cinta jadi sama Outlander ini. Menurut saya berburu mobil impian itu adalah sistem baru yang sangat brilian untuk, kalau dibilang bisnis, tidak seperti bisnis ini teman-teman. Jadi kita menganggap kalau customer itu ya keluarga sendiri, jadi beda. Saya sempat kaget waktu ada orderan itu ke berapa ya, ketiga atau keempat, saya lupa ya, antara ketiga, 4, 5, 6 itu pesan Mark 10. Bapaknya itu kontak saya 1-2 kali. Waktu itu saya merasa saya itu orang, saya bergabung di Mas Wahid, otomatis orang nggak tahu saya siapa. Kalau saya misalkan saya lari gimana. Tetapi ketika beliau kontak saya 1-2-4 kali, beliau langsung transfer 250 juta des. Saya cek, wah orangnya masuk. Dan saya kontak lagi, orangnya nggak ada. Centang sampai kalau nggak salah tuh selesai lebaran. Sebelum lebaran transfer, saya kontak sampai lebaran selesai kalau nggak salah itu centang. Bayangkan teman-teman. Pokoknya sempat centang lama lah. Saya sampai kaget. Saya sampai bingung juga.
karena waktu itu tuh kalau nggak salah saya sudah di Banjarnegara, sudah di rumah, sudah mudik. Sampai sepercaya itu teman-teman. Dan waktu itu subscriber Mas Wahid belum 700 sekian K teman-teman, baru 100 sekian K. Artinya ini ya ada apa ya, nggak tahu. Ini kalau saya lihat Mas Wahid tidak sengaja membuat beberapa impian, karena kalau dilihat dari sejarahnya itu Mas Wahid hanya menyampaikan pengecekan mobil, kemudian ada orderan dari Mbak Ica. Artinya ini tidak disengaja teman-teman, tidak disengaja pengen buat bisnis. Aku pengen buat bisnis pesanan mobil itu Mas Wahid, saya yakin waktu membuat YouTube ini tidak terbesit ada apa rencana seperti itu. Jadi ini terjadi lahir begitu saja, menjawab apa namanya kebutuhan teman-teman yang barangkali tidak bisa, kurang percaya dengan tetangga, teman atau yang lain, malah bisa percaya dengan Mas Wahid. Tapi sejauh ini saya orang dalam teman-teman, saya tahu betul nggak ada yang direkayasa ketika kita melaporkan mobil. Jadi jelek ya kita bilang jelek, nggak bagus ya kita bilang nggak bagus. Dan sepanjang hidup saya baru kali ini ada orang mau menyampaikan menjual kita kan cari uang juga, walaupun ini nggak disengaja teman-teman, kita dapat fee. Artinya kita harus berpikir kalau kita akan dapat uang nih dari mobil itu. Tetapi kita nggak semata-mata buta dengan uang itu. Jadi kalau memang mobil itu nggak bagus ya kita samain nggak bagus. Dan ini baru kali ini saya hidup di sistem semacam ini ya, di berburu mobil impian. Sehat kan? Kolesterol udah turun. Kesan saya di berburu mobil impian itu, saya tidak pernah merasa berada di company atau perusahaan atau apapun. Itu mungkin yang membuat saya bertahan selama ini, karena mungkin saya nggak tahu apakah saya yang salah atau siapa yang salah, saya nggak tahu. Karena saya nggak begitu suka dengan sistem yang begitu ketat. Jadi kayak harus seperti ini gitu. Saya di beberapa mobil impian tuh ya pakai celana pendek bisa, nggak pakai celana. Maaf nggak, tetap pakai celana teman-teman. Jadi pakai celana pendek bisa, pakai sandal bisa. Mas Wahid itu syuting pun nggak pernah saklek. Jadi syuting ya jadi dirimu sendiri, malah begitu. Tidak harus ada pakem kayak harus omongannya sama kayak Mas Wahid, itu enggak. Jadi saya merasa nyaman aja sih, seperti keluarga sendiri gitu. Dari penghasilan saya tidak pernah mengira akan sebanyak ini. Saya tidak sombong atau enggak, tidak. Artinya saya tidak pernah mengira akan seperti ini. Ini nggak tahu buah dari mana, nggak tahu. Yang jelas tidak pernah terbayang pokoknya bisa nyaman, bisa bekerja di tempat yang nyaman, kemudian penghasilannya cukup baik. Mungkin hanya di sini teman-teman. Salah memilih mobil, saya ingat-ingat sih, kalau saya pribadi sih, bukan saya mencari baiknya ya, saya pribadi sih kayaknya enggak. Saya pribadi nggak pernah. Atau karena saya berburunya selalu dengan Mas Wahid, jadi saya cek Mas Wahid ngecek. Karena seringnya begitu teman-teman, karena saya kan di Jakarta teman-teman, jadi perburuan Jakarta itu ada tim sendiri di Jakarta, sementara saya tinggal di Semarang. Kalau berburu ke Jakarta, saya sama Mas Wahid. Atau berburu di Jateng, ada konten, Mas Wahid juga seringnya pasti ikut. Jadi itu mungkin yang jadi meminimalisir saya miss oleh unit, karena yang ngecek 2 orang atau bahkan 3 orang. Jadi sementara ini sih nggak pernah ada kesalahan pengecekan unit. Kalau ada minusnya terus ada komplainnya, ya ada beberapa, cuman biasanya ya tetap kita cari solusi, ataukah kita yang menyelesaikan, kita yang menyelesaikan kalau memang beliau sudah habis dananya, atau kita 50-50. Kita syukur-syukur kalau beliau menyadari, oh ini mobil bekas Pak, begini, harganya murah, kalau saya dibeli di orang lain mungkin mahal, saya yang tanggung, ya ada juga yang seperti itu. Kalau itu seperti itu. Kalau dari tim saya ada, nggak saya sebutkan orangnya, mungkin karena baru masuk, pengecekan terburu-buru, dan pembelinya juga minta cepet,
semuanya sangat kompleks teman-teman. Menurut saya ketika ada permasalahan semacam ini kita nggak bisa menyalahkan tim saja, saya juga. Jadi dari beberapa sisi juga unitnya nggak ada, hanya itu dan maunya itu, jadi susah. Artinya ketika itu jelek kan berarti kan harusnya tanggung jawabnya yang beli, bukan kami. Tapi ya sudahlah, karena ada miss pengecekan akhirnya kita selesaikan secara kekeluargaan sih ya, karena sudah ada trust yang dibangun Mas Wahid dulu mungkin ya, jadi beliau nggak pernah marah ke sini. Jadi datang minta solusi, kita sampaikan solusi, kita ramu kekeluargaan, alhamdulillah selesai dengan baik-baik, tidak ada masalah sama sekali sampai sekarang. Ya, saya juga beli artis, sisinya 1.800 tapi tidak boros. Herannya saya di situ sih. Tidak boros dan nyaman. Nyaman, presisi, tenaganya, luar kota oke, dalam kota insya Allah oke. Ya sudah, dari 80 naik 82 lah. Udah dikit. Mas Wahid itu bukan ini, bukan dreamer teman-teman. Jadi kalau orang aku pengen, karena kan ada kayak gitu. Orang aku pengen. Kalau Mas Wahid itu lebih langsung ces gitu, langsung eksekusi. Orang kita nanti ketara-tara di belakang nggak tahu. Yang penting dia berangkat dulu, berani dulu. Jadi kalau misalkan auto gaya itu kita nggak tahu juga. Tiba-tiba ada aja auto gaya. Jadi nggak tahu tuh mikirnya kapan, konsepnya kapan. Saya nggak tahu. Bahkan bermobil impian kok bisa ada kalau teman-teman sudah pesan, pasti teman-teman tahu dari form itu 1 sampai sekian itu nggak semua orang bisa buat. Coba teman-teman buat sekarang yang mirip saja, jangan dibaca ya, yang mirip. Kalau bisa hebat. Jadi tidak sembarangan untuk jadi seorang Mas Wahid. Jadi saya juga ada rasa kagumnya, walaupun ya saya tahu Mas Wahid juga sebagai pemimpin kadang harus tegas, kadang harus apa ya, harus apa adanya ngomong. Kalau salah ya dibilang salah, itu wajar-wajar aja sih. Yo yang kalau misalkan brand pernah baper nggak misalkan gitu, ya pasti pernah karena manusia, jadi wajar-wajar aja. Cuman ya sudah, karena beliau bertugas sebagai seorang memimpin aman yang jelas. Mas Wahid tidak bosi teman-teman. Bosi itu nyuruh-nyuruh itu, nyuruh-nyuruhan enggak. Kalau Mas Wahid enggak seperti itu, malah saya yang bosi. Jadi kalau saya itu kalau sama orang itu bisa kayak gitu, nggak tahu emang dari kecil gitu teman-teman. Mau tak rubah, saya ingin berubah sebenarnya, cuman susah banget. Masih begitu sampai sekarang. Istri saya tahu, yang dekat sama saya mungkin tahu, Mas Wahid juga mungkin tahu. Istri saya tahu, ibu saya tahu, bapak saya tahu, adik saya tahu. Kalau saya itu memang bosi, jadi nyuruh-nyuruh dan lain sebagainya. Walaupun saya tahu, tapi kalau sudah ngomong tahu cuman susah. Kalau Mas Wahid nggak seperti itu, jadi lebih mengajak. Kalau beliau itu ayo kemana, atau kalau misalkan orang mau minum, ada banyak orang karena nggak ada minuman nih, makan, aku kan juga wedang gitu aja gitu, seneng. Gemes kadang. Itu sebenarnya bagus teman-teman, cuman kadang ya gemes ya, mudeng gitu. Kalau nggak bisa nangkap mungkin nggak tahu ya, cuman kalau menurut saya beliau nggak bosi sih, lebih ke leader dia itu. Yo kan apa jenenge? Wah, ora iso. Ora iki apa jenenge? Orang syuting. Syuting ayo. Ayo lah. Apa kamu pernah menemukan seller yang sulit atau lucu? Sebenarnya kalau dibawa emosi bisa emosi, tapi kalau diambil pelajaran pasti ada pelajaran. Jadi Mas Wahid berterima kasih pasti kalau ada subscriber. Saya juga sangat berterima kasih kalau ada subscriber datang salaman, ya sudah kita anggap sebagai saudara sendiri. Nah, tetapi kadang saya lebih trust ketika yang jual mobil itu subscriber. Otomatis kalau yang pesan pasti subscriber teman-teman, karena pasti kalau tidak mengikuti kami mungkin kepercayaannya juga akan tidak setinggi itu kepada kami. Tetapi ketika seller dia bilang subscriber, saya juga akhirnya oke. Saya jadi percaya juga. Suatu ketika orang jual mobil karena akhirnya lowbat ya, jadi lowbat akhirnya kita nggak bisa test drive, jadi nggak bisa test drive. Mas Wahid dan saya sudah mengecek fisik, interior, eksterior, cek tabrak, cek laka, cek banjir, tidak ada. Kalau saya bilang mobil itu secara eksterior, secara fisik nilainya mungkin 85 bagus. Mas Wahid hanya menilai 70 kalau nggak salah, 75. Saya bisa berani nilai 85, bagus banget emang. Karena bagus, kita akhirnya deal-dealan harga. Pak ini kan cocok, barangnya bagus, kita deal-dealan harga.
harga sudah dapat nih, harga dapat. Waktu itu Mas Wahid dan saya sempat menanyakan, Pak, kalau ini memang barangnya bagus dan siap pakai, nggak ada masalah. Teman-teman harus garis bawah nih, nggak ada masalah. Kita berani belikan aki, kalau kita coba bagus, kita bayar, kemudian deal. Oke. Mungkin beliau menonton video ini nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan dan ini benar-benar ada, dan saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Mungkin kita juga ada kesalahan di situ. Setelah kita coba, saya nyoba, matingnya itu selip teman-teman, matingnya selip. Kemudian ada kebocoran pengapian lah, artinya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk om second atau untuk saya sendiri itu bukan masalah yang besar, itu bisa diperbaiki. Tetapi kalau untuk pemesan itu kan mobil segera dipakai, takutnya perbaikannya bisa 2 minggu atau 1 bulan. Akhirnya saya tanyakan dulu ke pemesan, karena pemesan menjawab untuk skip, akhirnya kita batalkan deal-dealan itu dengan permasalahan aki kita menancap di mobil itu sampai sekarang. Begitu teman-teman, saya nggak tahu, saya kemarin sempat mikir untuk saya ambil sebagai cara untuk kenapa saya ambil, kenapa nggak saya tinggal gitu kan. Aki itu mungkin bagi Mas Wahid tidak mahal teman-teman, itu murah. Tetapi seorang yang mengatakan tidak sebenarnya, kalau kita membiarkan aki itu menancap di situ kan kayak mendukung orang itu ibaratnya. Oh, padahal menurutku beliau harus mengatakan kalau metiknya selip ketika ada kondisi dingin dan panas normal atau sebagainya. Menurut kami kenapa? Karena subscriber, karena sudah tahu Mas Wahid juga gitu. Ngomong pun nggak masalah, jadi kita bisa ngomong di awal sebagainya, tidak sampai beli aki. Karena semacam ini kan jadinya rumit sampai sekarang juga saya belum bisa memberikan keputusan apakah aki itu akan saya ambil atau akan saya biarkan. Yang paling diingat pesanannya Pak Arianto, karena waktu itu baru gabung di Mas Wahid 2018, terus kita harus ke Bali berburu mobil dengan Mas Wahid, tidak tahu medan, tidak ada teman, subscriber belum sembudak sekarang. Kalau sekarang mungkin Mas Wahid story di Bali, wah ya hotel-hotel antri mungkin sekarang. Kalau dulu teman-teman, waduh kalau pengen apa zong terus, ya begitulah, itu susah senangnya di situ. Pulangnya ya rada repot karena dulu gunungnya meletus, pesawatnya nggak bisa pulang, wah itu hektik banget sih. Dan mobilnya mewah teman-teman, Mark 10. Dan yang bikin saya ingat Pak Arianto itu ternyata di Dubai, istrinya di rumah, dia membelikan mobil istrinya. Sepercaya itu kepada Mas Wahid. Kalau kepada Mas Wahid saya nggak heran kalau beliau percaya karena subscriber. Tapi saya kan notabene-nya bukan Mas Wahid. Kalau ditransfer 250 juta terus saya nggak amanah gimana, kan gitu. Tapi ternyata beliau percaya. Itu menurut saya orang yang pertama kali yang sepercaya itu kepada saya sih, mengirimkan uang sebanyak itu langsung 250 juta. Itu saya ingat-ingat sampai sekarang. Oke, saya akan menceritakan tentang Brengki Yohana Purwa. Awal mula ketemu, sejarah dia kami rekrut di Berburu Mobil Impian itu karena saya sudah benar-benar overload, walaupun sudah ada Agus. Jadi ini sekaligus menarik cerita-cerita kami yang sebelumnya. Ada 2 cerita, ada 2 versi cerita, bahwa pertama saya sendiri, yang kedua karena sudah mulai mumet, hampir stres, saya rekrut Ari untuk bantu editing videonya. Saya masih berburu sendiri sama Ari. Kemudian karena sudah mulai tidak kuat, saya mulai rekrut tim perburuan yang pertama, yaitu si Agus, si Cueng dan si Agus. Mereka saya jobkan untuk wilayah Jateng dan DIY, karena harapannya yang sering ke Jakarta biar saya, karena waktu itu memang sudah ada tim di Jakarta. Nah, tim di Jakarta itulah yang mengawasi adalah saya. Artinya saya masih sering ke sana, saya masih sering tektokan sama tim saya di Jakarta, termasuk ngurus pengiriman
ke seluruh Indonesia karena Jateng dan DIY itu satu wilayah. Itu untuk orang-orang Jateng dan DIY yang hanya mau mobil plat-plat lokal. Tetapi untuk orang seluruh Indonesia kami kondisikan untuk sudah tidak perlu. Artinya orang-orang di seluruh Indonesia yang pesen tetap kami kondisikan untuk ambil di plat B. Nah, otomatis basis kita di Jakarta juga harus dikuatkan. Nah, saya sendiri masih sering ke Jakarta waktu itu. Teman-teman kalau lihat story saya di IG @maswahid, sering banget saya naik bis, bahkan seminggu bisa 2-3 kali. Nah, dari situlah saya sudah mulai dalam tanda kutip badan saya remuk karena sampai sana kerja, pulang, tidur, besok berangkat lagi begitu terus. Nah, akhirnya saya butuh orang karakter leadernya dapet, tidak baperan, cepet, pintar, penyelesai masalah untuk handle tim Jakarta. Karena kita tahu tim Jakarta ya namanya orang baru kenal semua ya. Percaya 100% dengan tim Jakarta tidak, tetap harus ada leader dan filternya di situ. Maka otak saya langsung tertuju pada Brandki, tidak ada yang lain. Karena saya sudah melihat karakter berwirausahanya dia dapat, karakter leadernya dapat, dan lain-lain. Nah, akhirnya saya panggil, karena kebetulan sudah tektokan lama, termasuk ketika saya masih mengajar, saya jadi pengurus di sebuah sekolahan gitu. Dia rencana akan saya rekrut, termasuk Siva itu saya rekrut juga di sekolahan saya untuk membantu saya. Artinya kalau orang-orang yang di sekitar saya itu adalah sudah sevisi, teman-teman lama saya, kami akan bisa berjalan lebih cepat kayak gitu. Nah, sayangnya dia sudah nyaman di sekolahannya yang sebelumnya, maka dari itu sudahlah, rekrut Brandki kita mundur lagi. Nah, kebetulan di momen berburu mobil impian ini butuh orang yang di Jakarta, maka dia adalah orang yang tepat. Karena saya sadar beban kerjanya amat sangat tinggi, maka syarat mutlak yang harus saya lakukan adalah dia harus menjual seluruh aset atau usahanya dia. Yang saya bikin kaget adalah dia melakukan, sore saya omongi, malamnya dijual. Itu yang saya membuat, saya tidak siap gitu. Saya harus bagaimana? Saya harus menanggung orang satu lagi, menjamin bahwa pemasukannya juga tidak menurun karena bergabung saya. Apalagi saya melakukan prinsip ketika kita menyerang sebuah pulau, kapal kita harus dibakar dulu supaya kita yakin menang di situ. Nah, itu spekulasi yang saya ambil untuk pertama kali bagi seorang Brandki gitu. Nah, singkatnya seperti itu, dan alhamdulillah dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik hingga sekarang untuk handle tim Jakarta dan plat bebas gitu. Teman lama atau baru kenal, dari cerita itu dia sudah menjadi teman lama saya, artinya kuliah semester 1, saya semester 3, memang beda jurusan tapi waktu itu masih dalam satu gedung. Dia bahasa Jawa, saya bahasa Indonesia, ospek saya yang pegang, di organisasi saya yang bina, sudah nyambung agak lama, hubungan juga sudah baik sampai sekarang. Nah, jadi sudah, itu adalah orang yang tepat. Alasan percaya, saya selalu menilai orang dengan feeling saya. Ketika ketemu orang itu sudah klop, cocok, biasanya saya langsung percaya. Tetapi ketika ketemu orang feeling saya sudah nggak enak, semacam ada yang membisiki bahwa jangan pakai ini, jangan pakai ini, itu saya sudah putuskan untuk dua hal, tidak dipakai atau diolah lagi informasi yang membisiki saya itu. Kemampuan seperti ini saya dapatkan dari mana? Alhamdulillah, saya sudah rekoso dari kecil, saya sudah berorganisasi di banyak tempat, saya sudah memimpin banyak orang sebelumnya, maka saya sudah terlatih untuk melakukan hal itu. Alasan yang kedua, saya tahu rumahnya, saya tahu teman-temannya, jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya begitu. Apalagi orang yang sudah seperti adik sendiri. Jadi ya wis, alasannya percaya aja gitu. Kalau di adik kandung saya sendiri, entah kenapa saya tidak percaya sama Bang Ipul. Mungkin tahu dari kecil, atau saya salah didik Bang Ipul itu. Saya nggak tahu, karena dari kecil saya yang didik loh. Orang manja apanya? Orang SMP itu sudah tidak ada bapak kok dia. Saya yang jadi bapaknya. Tapi benar-benar sampai sekarang saya tidak pernah percaya sama namanya Bang Ipul. Itu nggak tahu kenapa, menurut saya
mungkin sudah beberapa kali dia terlalu sering mengecewakan saya, menurut saya loh. Menurut saya seperti itu. Depan sini nih, warna jamur. Basah, basah. Saya butuh Brandky sebagai penyelesai masalah, itu aja. Kalau Agus itu mencegah saya terlibat masalah, karena Agus orangnya begitu teliti, kritis, dan lain-lain, lebih dalam tanda kutip menjengkelkan kalau Agus itu. Seperti ketika saya mau kerjasama dengan sebuah pihak, dia yang benar-benar harus, mas ini begini, ini harus begini. Jadi dia yang ibarat kata Agus itu ABS, mencegah saya terjadi masalah. Kalau Brandky itu airbag, bekerja setelah saya dapat masalah. Contoh ketika saya terbengkalai di Blitar, tidak bisa apa-apa, harus dapat towing malam itu juga karena besoknya harus menghadiri pemakaman dan lain-lain. Saya nggak mau tahu, pokoknya malam ini saya harus dapat towing brand. Mobil saya harus ditowing karena waktu itu pakai mobil mogok dan lain-lain. Ada masalah apapun, misal kayak ada trouble dengan mobil dan lain-lain, dia penyelesai masalah saya. Nah, karakter lain yang saya suka adalah karena yang saya cari orang-orang yang tidak mudah baper. Tetapi dia memang tidak tambeng juga, artinya pas. Kan tidak baper itu ada dua hal. Memang karakternya dia bisa lapang dadanya, yang kedua tambeng. Nah, jangan sampai menjadi tambeng, itu yang saya juga tidak suka. Karena tambeng berat. Coba bayangin kita ngordinir orang yang tambeng, gimana caranya coba. Nah itu, suka tersenyum, temannya banyak. Jadi kalau ada masalah cukup dia yang bekerja. Termasuk ketika belum ada yang tahu nih, auto gaya itu dilaporin ke polisi sama nggak tahu siapa sih, meminjam kata lingkungan sekitar. Dilaporin polisi gara-gara mengganggu perairan lingkungan dan lain-lain. Nah, artinya memang saya satu kali ke sana, tapi sebelum itu Brandky dan salah satu tim saya yang lain, tapi lebih banyak Brandky sih, memang sudah ngontak sana kemari sehingga masalah clear gitu. Sampai segitunya loh. Itu teman-teman tentang Brandky, evaluasi bagi dia tidak ada karena sudah sesuai. Saya selalu minta untuk menjadi diri sendiri. Berarti kan kalau sudah menjadi diri sendiri tidak ada yang dievaluasi. Sudah, saya hanya ingin menyampaikan visi saya sekali lagi. Saya ingin mengirim mobil ke seluruh Indonesia kepada orang-orang yang sedang bermimpi punya mobil. Kita burukan, kita kirim. Nah, orang-orang seperti Brandky, seperti Agus adalah orang-orang pertama yang saya doktrin untuk tetap bisa bekerja maksimal dengan tekanan yang agak banyak. Kenapa saya katakan tekanan? Karena satu, semakin tinggi pohon semakin banyak angin yang meniup, kemudian semakin besar pergerakan juga semakin lambat, tapi kita juga tidak boleh lambat. Artinya tetap harus gas, tetap harus pelayanan yang terbaik, walaupun laris tapi pelayanan harus yang terbaik. Respon WA juga harus cepat tetapi juga tepat, nggak boleh misal jawab seadanya atau males atau nggak dijawab bahkan, atau nggak boleh dalam tanda kutip songong ketika membalas WA. Semuanya itu kami usahakan, kami kondisikan sehingga kalau kata aku sih usaha belum, sekarang mau nggak mau berburu mobil ini itu sudah menjadi semacam usaha atau bisnis kalau kata Brandky. Walaupun saya menyangkal hal itu karena saya tidak mau ini menjadi bisnis, saya tetap mau ini adalah menolong orang, saya tetap mau ini menjadi amal begitu, tetapi bisnis juga ternyata bisa menjadi amal yang baik. Nah, itu yang tetap kami pegang. Kami tetap ingin bermanfaat di dunia otomotif, terutama mobil bekas. Walaupun sempat ada juga yang minta tolong untuk dijadikan mobil baru, karena dengan harapan kontak Mas Wahid segala macam pengiriman dan lain-lain termasuk diskon itu bisa beres. Itu mungkin video tentang Brandky. Terima kasih sudah menonton.